Welcome to Permias DC Podcast. Let's talk and get inspired. Oke, kawan-kawan semuanya, halo, halo buat teman kita satu Hai. di sini, Ade. Selamat Iya, datang thank di you. Inspiring Podcast Permias DC. Jadi teman-teman semuanya, kali ini saya bawa teman saya, Ade. Jadi namanya siapa? Ade Olua. Yes. Ade Olua aja Ade ya. Olua. Jadi kita panggil Ade. Dia bachelor's degree student di George Mason, tapi sekarang udah Udah graduate. graduate dan majornya di environmental science and policy. Kemudian juga Ade ini salah satu awardee dari Papua government scholarship. Terus satu lagi Ade asalnya dari Jayapura. Iya, dari Right. Jayapura. Nah, jadi kita ngobrol santai aja sebenarnya. Yang jadi pertanyaan yang paling dasar banget itu, boleh cerita nggak sebenarnya Ade tuh gimana pengalamannya sampai akhirnya Ade tuh sampai studi terus lanjutin sekolah di Amerika itu awal tuh kayak gimana sih sebenarnya? Awalnya itu emang ada kesempatan untuk scholarship. Sebenarnya for me, I got the scholarship to go to study as a high school student. Jadi beasiswa awalnya itu kayak transfer to high school. Oh, jadi high schoolnya tuh di Amerika Serikat. Iya, dari kelas 11. Jadi pas kelas 10-nya I was in Jayapura. Oh, oke. Jadi dari umur berapa tuh kalau misalnya SMA kelas 2? Kelas 2 itu it was in 2015, so I was 16 when I first came here. Wow, oh my god. Berat sih. Berat ya. Tapi sebenarnya kenapa bisa sampai ke Amerika? Apakah dari government itu menentukan untuk sampai harus di Amerika atau harus di mana? Ya sebenarnya kalau lanjutin sekolahnya itu ditentukan dari governmentnya. So yang saya lakuin itu cuma kayak daftar for the scholarship. Oke. Terus it's been a while, so it's kinda agak lupa-lupa dikit, tapi emang itu awalnya dari scholarship. Ada tes tertulis, tes wawancara. And it's for, like I said, it's for high school awalnya. Jadi ya puji Tuhan, after I get the scholarship, terus sempat ada belajar bahasa Inggris for like 1 or 2 months, Oke. or maybe more. Jadi after that baru deh ke lanjut SMA di US. Nah after dari SMA di US, I apply for college juga. Oke. Jadi itu tergantung GPA-nya guys. GPA-nya. Ya. Oh. Jadi emang harus nilainya bagus. Terus Tapi sebenarnya tantangannya kalau misalnya di Amerika Serikat kan mulainya dari SMA nih. Perbedaannya SMA di Amerika Serikat sama SMA di Jayapura waktu itu gimana sebenarnya? for me I think it's really different. Kalau di US ya SMA-nya tuh, I mean, okay, let's start from in Indo. Kalau di Yeah. Indo kan kita ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus lulus. Kalau di US the system is like kelasnya tuh kelas math, kelas history, kelas chemistry. Oke. Terus anak students yang di dalamnya tuh bisa dari angkatan kayak kelas 1, 2, 3 itu bisa dalam satu kelas. Oh, Jadi wow. it depends on like Kelas apa yang di interest gitu. yes, kelas apa yang di interest. Terus kayak misalnya kalau math, this is just for example. Kalau math misalnya ada kan kalkulus, terus pre-kalkulus. Nah, kalau kalian masih kelas 10 tapi bisa kerja kalkulus, itu langsung bisa masuk kalkulus. Nah, bedanya juga misalnya kalau udah kelas 12 tapi masih di pre-kalkulus, that's fine. Jadi lo kelas 12 tapi masih Oh, pre-kalkulus. Jadi kayak gitu, jadi it depends on the students, bukan soal jadi kelas berapa gitu. terasa banget bedanya sama It's so different. yang di Indonesia. Jadi kalau Indonesia kan ya kalau kelas 10 ya kelas 10 Iya, semuanya semua kan bareng. bareng-bareng, lulusnya Iya, bareng. yes. Kalau di sini bisa juga lulus lebih cepat mungkin ya, tergantung. Tergantung sih, tergantung. Kalau di US itu kita yang mindah-mindah kelasnya gitu. Terus bergaulnya juga bisa dengan angkatan yang di atas atau di bawah. Jadi it really depends on your knowledge. Gitu sih yang what I'm trying to say. Oh,
Terus kalau misalnya selama ada di US pernah dapat tantangan yang apa aja yang berat gitu yang menurut Yang Ade? berat. Iya dong, banyak. Nah, boleh cerita nggak? Yeah, first of all, we speak English. It's very challenging because it's not our language, of course. Jadi dari bahasa itu udah tantangan. Terus yang kedua, jauh dari family. Oke. It's really hard. Apalagi waktu datang sini kan masih 16. Ya, kebayang sih. Iya, Masih it's- anak-anak banget Masih loh. anak-anak. Oh my god. Like teman-teman yang di Indo kan, terus family harus ditinggalin di Indo. Jadi kayak itu sih tantangannya. Terus yang ketiga, this is just I'm speaking from my own experience. For me tantangannya juga itu untuk excel in class. Jadi well, my parents always told me kayak karena kamu kan anak scholarship, you Yeah. have to prove Yeah. kayak Kalau buktiin kalau ya, buktiin kalau kamu kamu layak. deserve that scholarship. Jadi emang for me I have to do very good in school. It's just my goals. Ya. Jadi itu juga tantangan karena emang harus rajin belajar. benar. Itu sih. Masalahnya kan kalau misalkan kita udah dikasih beasiswa, ternyata kita nggak bisa perform well, Ya, itu jadi beban diri kita Yeah. sendiri sebenarnya. Ya, that's good one. So berarti punya dong motivasi nih. Oh iya dong. Apa yang motivasi terbesar Ade akhirnya bisa sampai lulus sekarang? Okay. Actually my biggest motivation itu dari family. Soalnya my name is Ade. I'm the Ade. youngest one in my family. Okay. I have like 4 older siblings. Terus kakak-kakakku tuh waktu dulu mereka tuh actually did so well in school. Jadi awalnya kenapa kayak I wanna study hard and do well in school itu because I have those inspiration Oh, dari okay. kakak-kakak. Wow. Jadi actually it's a pressure. It's Tapi ternyata bisa ya. oh iya puji Tuhan. I mean, sebenarnya kadang kan orang tuh punya beban sendiri kalau kakak-kakaknya udah hebat, tapi ternyata diri kita sendiri belum begitu melihat, oh kayaknya masih kurang nih sama kakak-kakakku. Tapi ternyata itu jadi motivasi terbesar Yeah, Ade. it's my biggest motivation. Actually, one of my sister itu ikut Olimpiade Matematika dulu and dapat perak Wow. se-Indo. Jadi Wow. yeah, all my other siblings they really That's a did big well achievement. in Yeah. school. Jadi pas waktu my turn, I'm like, oh my gosh, it's so hard sebenarnya ya. It's under pressure. Tapi it's a good kind of pressure, so I'm thankful Yeah. for that. Wow, that's good. Jadi itu udah ada beberapa hal sebenarnya yang udah bisa menginspirasi teman-teman sebenarnya. Oh, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalnya ngomongin masalah major, ada ini ambil majornya kan environmental science and policy. Yes. Kenapa ngambil itu? Kenapa? Oke. Kenapa? Kalau saya tuh tertarik sama science and math udah dari dulu. Nah, waktu in college, when I pas lagi mau decide major apa, actually I major in math Oke. in freshman year. Oke. Nah, terus kayak halfway in the semester, I was like, what am I gonna do with my major? Karena gimana ya, emang nggak kepikiran. Kan some people yang major in math, they do have like passion That's and true. tahu mau ngapain. Tapi for me, I really don't know. Jadi itu a process actually. Ya. Jadi I decide to try environmental science and policy karena emang dari dulu juga suka baca-baca soal lingkungan, climate change. Itu dari SD I still remember learning about that dari buku sih. Emang nggak diajarin di sekolah kalau mau. Tapi emang mau keinginan jujur. sendiri ya. Iya, itu baca-baca sendiri dari waktu kecil. Nah, kalau sekarang sih I guess people udah di sekolah udah ya. Tapi waktu dulu tuh kayak gitu, suka baca-baca, terus kayak pollution. Itu interesting sih for me. Dan akhirnya semester berapa? Tahun kedua mungkin ya? Iya, tahun kedua atau kalau nggak salah semester 2 tahun pertama. Oh, Nah, langsung. proses. Oke, aku memutuskan untuk pindah. Iya, soalnya nggak mau decide change my major later on karena nanti kan ngefek ke kelulusan and everything. Jadi kayak emang pas first year tuh langsung aja decide. Gitu.
Abang kan juga environmental science, Oh, engineering, sorry. civil engineering. Oh, civil. Is Ya, that tapi belajar juga tentang environmental. Oh, sorry But- guys. Kirain environmental tapi engineering. mungkin ada yang lebih khusus ke Ke environment. environmental science-nya, terus ada lagi policy-nya. Yes. Nah, oke, itu menarik nih. Oke. Science and policy. Iya. Itu lebih minatnya yang mana sebenarnya, Din? Science-nya atau policy-nya? Lebih minat ke science. Ke science-nya. Iya, tapi pas udah masuk kelas environmental science and stuff, emang it's really clear for me that policy is really important part juga dalam di majornya environmental science. Karena kalau without policy atau regulation juga kayak gimana gitu mau really apply to supaya kayak people bisa ngikutin. Kan rules itu Penting ya. penting ya. Kalau emang nggak ada regulation and policy, ya mau gimana gitu. Iya. Mau gimana expect perubahan. Tapi emang saya tuh nggak expect loh. Ternyata environmental policy itu diajarin juga di sini. Yang sebenarnya kalau misalkan kita lihat di Indonesia mungkin nggak banyak yang punya major environmental policy ya. Lebih ke sainsnya, memang sains saja. Makanya itu menjadi hal yang menarik sebenarnya policy itu. Apa yang bikin beda sih sebenarnya? Yang Policy bikin itu. Oke, jadi emang that's true what you say about environmental science and policy. Soalnya kalau nggak salah ada juga major yang environmental science. Tapi di Mason kita punya tuh environmental science and policy. Nah itu dia, kalau misalnya kita cuma kayak belajar tentang environmental science, of course kayak the reason atau kayak I don't know human apa yang kita do it yang nge-affecting the environment itu kan emang penting. Terus kayak changing in the environment juga. Nah tapi kalau without policy itu gimana kita mengexpect itu perubahan itu. Jadi kayak kalau di US kan ada EPA, Environmental Protection Agency. Yeah, I know that. Mereka yang kerja bareng the government untuk kayak ya make some new regulation. Kayak hal-hal kayak gitu sih. Ya, menarik sih, itu yang memang kayaknya harus ada di Indonesia juga ya, karena memang rata-rata kita cuma belajar tentang sainsnya aja, tentang teknik-teknik lingkungannya aja kayak gimana, terus kemudian kita harus membuat sistemnya seperti apa, tetapi polisinya sendiri mungkin masih banyak hal yang harus kita perbaiki lagi di Indonesia. Oke, ngomongin kayak gitu, saya cuman penasaran. Oke. Ade itu habis lulus ini rencananya seperti apa, Ade? Ada rencana apa nih? Rencananya pertama sih mau lanjutin S2. Oh, Jadi that's the first step. Terus kalau S2 juga pengennya majornya in environmental science and policy. Terus my concentration is environmental health. Jadi niatnya sih untuk ngelanjutin untuk pick the same major for graduate school. Tapi I also have minor in sustainability studies. Jadi it's kind of related juga dengan climate change and stuff like that. Jadi mungkin juga mau major ke sana juga sih. Nah kalau after grad school ya gimana ya? Pengennya I do have a big dreams tapi kayak tunggu dulu deh. Oke. Tapi dikit dulu aja ya. Iya. My next step is to go to grad school. Oke. For now. Berarti kalau misalkan ngomongin kira-kira grad school kan cuma 2 tahun nanti. Entah kapan mulainya Ade cuma 2 tahun. Tapi kalau Ade melihat Ade sendiri 10 tahun yang akan datang, itu gimana? 10 tahun ya. Kalau 10 tahun yang akan datang, actually I do see myself in Indonesia. Oke. Jadi udah mengabdi di Indonesia ceritanya. Pengennya sih gitu ya. Ya tapi I do have like I don't know soft spot in my heart gitu ya for my own country of course. Jadi pengen kalau misalnya kalau kayak kerja di US itu ya I would love that too to get experience. Tapi kalau in the long term probably going back to Indonesia. Oh, that's a good idea. Jadi tetap kita punya basic experience-nya di US. Mungkin lebih profesional dan juga lebih banyak hal yang kita bisa pelajarin. Nanti bisa connection of course, networking nantinya bisa
terapin di Indonesia, lanjutin karirnya di Indonesia. That's good idea. Oke, kayaknya udah banyak nih yang kita omongin karena mungkin waktunya kita batasin juga. Saya mengucapkan terima kasih buat Ade yang udah. Thank you so much for having me. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Ya, amin. Oh, satu kalimat terakhir deh buat teman-teman pendengar podcast, gimana? Ada pesan dan pesan nggak? Oh, I do have like a message. Bukan satu kalimat though, it's kind of long. Okay, that's fine. Jadi my message tuh, I think, I've heard about like knowledge is power, and I think that's really true. Soalnya, this is just for inspiring teman-teman di luar sana ya. Soalnya belajar dan kayak mencari pengetahuan itu it's really important. It can take you like anywhere. Yeah. Soalnya I'm a living proof. Like orang tua saya tuh bukan orang kaya, like we're not rich. Yeah. Tapi bisa ada anaknya 3 orang actually lulusan US. Wow. Itu it's really because of knowledge atau kayak belajar. So proud of you. Oh, thank you. Kayak hard work, belajar, dan of course ya God yang buka jalan. Tapi ya gitu deh pesannya. Oke. Rajin belajar. Pasti ya, harus rajin belajar ya. Yes. Gimana pun kondisinya, tetap harus punya knowledge baru, punya hal baru yang bisa kita pelajari, and it's really important for us. Yeah. Oke guys, thank you so much. Thank you for Ade. Thank you. Oke, see you teman-teman semuanya di sesi selanjutnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman lainnya yang bisa menginspirasi teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Bye. Bye.